觉得对于这样的比赛，大家还是更多的需要去关注，因为后两场比赛很。Gegerkan zona Asia. Pernyataan sangat berani dan sombong pemain Cina Jelang versus Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengejutkan. Pertama kali dipanggil ke Timnas Indonesia, Beckham Putra ingin ambil sebanyak-banyaknya ilmu dari Patrick Kluivert. Dipakai Bang Jay dan kawan-kawan, cuman 60.000 aja. Langsung klik link di bawah ini ya. Tonton terus video ini sampai habis, dan berikut penjelasan lengkapnya. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Gegerkan zona Asia. Pernyataan sangat berani dan sombong pemain Cina Jelang versus Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek tangguh sekaligus pilar lini pertahanan Timnas Cina, Zhu Chenji, melontarkan pernyataan yang menyulut emosi publik sepak bola Asia Tenggara. Dalam sesi wawancara dengan media lokal usai latihan tertutup di Tianhe Stadium, Jiang tanpa ragu menyebut bahwa Indonesia akan bernasib lebih buruk dari pertemuan pertama mereka yang berakhir dengan kemenangan Cina 2-1. Pertemuan pertama sudah jadi bukti bahwa kami lebih unggul. Mereka memang memberi sedikit perlawanan, tapi kami tetap keluar sebagai pemenang. Sekarang mereka harus datang ke Guangzhou, ke rumah kami. Kami akan bikin mereka menyesal datang ke sini. Kami akan membantai mereka di kandang sendiri, tegas Zhu Chenji dengan nada penuh percaya diri. Pemain Shanghai Shenhua tersebut juga mengkritik performa Indonesia, yang menurutnya terlalu bergantung pada pemain-pemain naturalisasi. Mereka punya pemain-pemain Eropa yang baru dinaturalisasi, itu memang memperkuat mereka, tapi mereka bukan tim yang benar-benar solid. Kami sudah pelajari mereka, dan kami tahu titik lemahnya. Kami akan tekan mereka sejak awal, dan buat mereka tidak berkutik, tambah Chenji. Banyak yang menganggap ucapan tersebut sebagai bentuk arogansi yang berlebihan, apalagi mengingat performa Indonesia sedang menanjak usai kemenangan krusial 1-0 atas Bahrain. Kemenangan itu membuat skuad Garuda tetap menjaga peluang lolos ke fase selanjutnya, dan laga kontra Cina akan menjadi penentu nasib. Namun bagi Chenji, kemenangan tipis atas Bahrain bukan sesuatu yang patut ditakuti. Mereka menang lawan Bahrain? Bagus. Tapi itu tidak berarti mereka bisa melawan kami di sini. Kami punya kekuatan, pengalaman, dan dukungan penuh dari fans. Target kami bukan hanya menang, tapi menang besar, ujarnya. Indonesia adalah tim yang cepat, dan kini punya kombinasi pemain muda dan berpengalaman. Tapi kami bermain di kandang, dan tentu target kami adalah kemenangan. Saya sudah instruksikan para pemain untuk tetap fokus pada strategi, bukan pernyataan-pernyataan yang bisa memperkeruh suasana, kata Chenji. Kami tahu atmosfer akan panas, tapi ini rumah kami. Kami harus tunjukkan kualitas dan karakter, tambahnya. Di sisi lain, Emil Audero Mulyadi menggunakan kacamata saat berlatih dengan Timnas Indonesia. Kacamata itu tak sekadar aksesoris, lalu apa fungsinya? Pasukan Timnas Indonesia sedang melakukan pemusatan latihan di Bali United Training Center. Pemusatan latihan dilakukan tim Garuda untuk mempersiapkan diri menghadapi Cina pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga Grup C Zona Asia. Indonesia versus Cina bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Para pemain Timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan di bawah pelatih Patrick Kluivert, serta kedua asistennya Denny Lanzat dan Alex Pastur. Dalam sebuah momen di pemusatan latihan, penjaga gawang Indonesia, Emil Audero Mulyadi, tampak mengenakan kacamata saat berlatih. Hal tersebut terlihat jelas dalam foto yang diunggah di akun media sosial Timnas Indonesia. Lalu apakah fungsi kacamata ini? Hanya sekadar aksesori atau Emil sedang mengalami cedera mata? Tampaknya bukan keduanya. Jika dilihat dari bentuknya, kacamata ini adalah alat bantu untuk latihan bernama Swivel Vision. Dikutip dari Goalkeeper Development, Swivel Vision dirancang untuk membantu penjaga gawang memaksimalkan koordinasi antara mata dan tangan. Swivel Vision bolong di tengah tanpa lensa dengan bagian sisi kanan dan kirinya tertutup. Hal ini untuk membatasi jumlah sensorik yang diterima mata, sehingga bisa meningkatkan reaksi dan refleks kiper. Sejumlah klub-klub Eropa juga sudah menggunakan Swivel Vision untuk latihan penjaga gawang. Alat ini diperkenalkan oleh pelatih kiper Bayern Munich, Michael Rechner, yang juga pendiri dari Goalkeeper Development. Kacamata ini menciptakan tantangan dalam bidang penglihatan Anda, sehingga lebih sulit untuk bereaksi dengan cepat dan akurat, mirip dengan hambatan rompi berbobot saat berlari. Saat Anda berlatih dengan kacamata ini dan kemudian melepaskannya, Anda merasa lebih gesit dan percaya diri secara psikologis.
Seolah-olah hambatan sudah hilang dan reaksi Anda lebih tajam, ujar Mostafa Dida, ambasador Goalkeeper Development, dikutip dari Athletic. Emil berusaha meningkatkan reaksi dan refleksnya menggunakan swivel vision jelang laga melawan Cina. Kiper yang musim lalu bermain untuk Palermo ini kemungkinan bakal bermain saat melawan Dragon Team. Martin Paes yang biasa jadi pilihan utama di bawah Mister Garuda harus absen akibat cedera. Emil bakal menjalani debut bersama Timnas Indonesia jika bermain melawan Cina. Mengejutkan. Pertama kali dipanggil ke Timnas Indonesia, Beckham Putra ingin ambil sebanyak-banyaknya ilmu dari Patrick Kluivert. Beckham Putra beberkan target pribadinya usai pertama kali dipanggil ke skuad Timnas Indonesia Senior. Pemain kelahiran Bandung tersebut sebenarnya punya bakat besar. 2 gelar Liga 1 bersama Persib jadi bukti syahih kehebatannya menaklukkan sepak bola Indonesia. Beckham Putra baru merasakan Timnas U23 Indonesia. Namun dirinya baru saja merasakan panggilan Timnas Indonesia Senior. Panggilan untuk Beckham Putra datang sangat mendadak. Dirinya dihubungi untuk masuk ke Timnas Indonesia usai Septian Satria Bagaskara cedera. Meski begitu, gelandang Persib Bandung tidak kesulitan soal adaptasi. Ya tentunya tidak, ujar Beckham Putra kepada awak media di Training Center Bali United, Bali, Selasa, 27 Mei 2025. Karena mungkin dalam sepak bola itu hal lumrah, ujarnya. Pemain jebolan Akademi Persib Bandung tersebut dapat sambutan baik di skuad Timnas Indonesia. Pasalnya, dirinya pernah tampil bersama beberapa pemain di level Timnas U23 Indonesia. Beckham Putra pernah jadi bagian dari Timnas U19 dan U23. Gelandang pemenang 2 trofi Liga 1 tersebut juga jadi bagian dalam pemenang medali emas SEA Games 2023 di Kamboja. Saat itu, Beckham Putra satu tim dengan Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Hernando Ari. Sangat bagus, sangat baik, karena mereka juga terbuka, ujar Beckham Putra. Kebetulan ada banyak sahabat saya juga. Sebelumnya ada Rizky Ridho, Marcelino, Asnawi, Ricky Kambuaya. Jadi ya sangat welcome, ujarnya. Di panggilan pertamanya bersama Timnas Indonesia, Beckham Putra mengusung target pribadi. Pemain 23 tahun tersebut yakin bisa belajar banyak dari Patrick Kluivert. Selain itu, dirinya ingin belajar lebih banyak dari seniornya di skuad Timnas Indonesia. Ya, tentunya dapat pelajaran berharga dari Coach Patrick, staff, pemain juga, dari kawan-kawan yang lain, ujar Beckham Putra dilansir bolasport.com dari YouTube Timnas Indonesia. Ini jadi pelajaran yang bagus buat Beckham, karena Beckham masih muda dan banyak belajar. Ini bagus buat Beckham. Tetap dukung kami untuk lolos ke babak selanjutnya dan ramaikan GBK, ujarnya. Gempakan fans sepak bola. Carlo Ancelotti targetkan Timnas Brasil juara di Piala Dunia 2026. Begini penjelasannya. Carlo Ancelotti, pelatih baru Timnas Brasil, mengatakan fokus utamanya saat ini adalah membawa Selecao kembali menjuarai Piala Dunia. Pelatih asal Italia berusia 65 tahun itu diperkenalkan dalam konferensi pers di Markas Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, pada Selasa pagi waktu Indonesia, 27 Mei 2025. Ancelotti bergabung dengan Timnas Brasil setelah 4 tahun terakhir menangani Real Madrid. Dia meraih sukses besar, termasuk 3 gelar Liga Champions dan 2 gelar La Liga dalam 2 periode berbeda. Kini, Ancelotti mendapatkan tantangan besar lainnya, yaitu membuat Brasil menjadi juara dunia setelah terakhir kali melakukannya pada 2002. Saya menghadapi tantangan besar. Saya sangat antusias. Tugas ini sangat besar. Saya selalu merasa punya ikatan khusus dengan tim ini, ucap Ancelotti dikutip dari The Guardian. Kami akan berusaha mengembalikan kejayaan Brasil sebagai juara. Saya benar-benar merasa terhormat dan bangga menjadi yang terbaik. Tantangan pertama Ancelotti sebagai pelatihan Brasil terjadi pada kualifikasi Piala Dunia Zona Amerika Selatan. Brasil akan melakoni laga tandang melawan Ekuador pada 5 Juni, lalu laga kandang melawan Paraguay di Sao Paulo 5 hari kemudian. Pelatih berpengalaman ini menggantikan Dorival Junior, yang dipecat setelah kekalahan 1-4 dari Argentina pada Maret. Saat ini, Brasil berada di peringkat keempat klasemen kualifikasi Piala Dunia Zona Amerika Selatan dengan 4 laga tersisa. 6 tim teratas akan lolos langsung ke turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 2026 itu. Untuk laga melawan Ekuador dan Paraguay, Ancelotti memanggil gelandang Manchester United Casemiro dan penyerang Tottenham Richarlison. Keduanya terakhir kali membela Brasil saat kalah 0-2 dari Uruguay pada Oktober 2023. Daftar 24 pemain juga mencakup kiper Liverpool Alisson, Andreas Pereira dari Fulham, Bruno Guimaraes dari Newcastle, Gabriel Martinelli dari Arsenal, serta Matheus Cunha dari Wolves yang segera pindah ke Manchester United.